Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sesuatu yang tampak tidak adil, menyakitkan, atau bahkan tidak masuk akal terjadi pada Anda? Mungkin kehilangan, pengkhianatan, perubahan yang tak terduga, pintu yang tertutup ketika Anda yakin itu adalah jalan yang benar. Di saat-saat ketika semuanya tampak berantakan, itulah kita cenderung menengadah ke langit dan berkata, "Mengapa, Tuhan?" Tetapi yang sering tidak kita pahami adalah bahwa Tuhan tidak membuat kesalahan. Dan segala sesuatu yang Dia inginkan dalam hidup kita, benar-benar segala sesuatu, memiliki tujuan. Hari ini saya ingin berbicara kepada Anda dengan hati yang terbuka dan menunjukkan kepada Anda bahwa bahkan di tengah badai, Dia sedang bekerja, meskipun Anda tidak melihatnya. Mungkin Anda berada di sini hari ini karena Anda sedang mengalami situasi yang tidak Anda mengerti, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal. Dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang bukan hanya ungkapan indah, tetapi kebenaran yang telah dialami banyak dari kita. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Tidak ada air mata yang tertumpah yang tidak dilihat Tuhan. Tidak ada momen yang dijalani yang tidak Dia gunakan untuk membentuk sesuatu yang lebih besar dalam hidup Anda. Mungkin Anda tidak memahaminya hari ini, tetapi ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan memahaminya. Karena ketika Tuhan menginginkan sesuatu, Dia melakukannya dengan sebuah rencana, tujuan, pelajaran, berkat yang tersembunyi di balik rasa sakit. Dan apa yang tampak seperti kekacauan hari ini mungkin menjadi kesaksian terkuat Anda besok. Jadi tetaplah bersama saya karena pesan ini untuk Anda. Saya tahu ada banyak orang yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tetapi karena berbagai alasan, mereka tidak memiliki gereja di dekatnya, tidak dapat hadir, atau belum menemukan tempat di mana mereka merasa damai. Itulah mengapa saluran ini ada. Di sini, Anda dapat datang apa adanya, dari manapun Anda berada, untuk memiliki momen koneksi sejati dengan Tuhan, terlepas dari kisah Anda, masa lalu Anda, atau situasi Anda. Ini adalah ruang Anda, altar pribadi Anda, di mana firman Tuhan dapat menjangkau Anda tanpa hambatan. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk menyukainya, meninggalkan komentar, dan membagikannya. Bukan hanya agar saluran ini berkembang, tetapi karena itu memungkinkan YouTube untuk menunjukkannya kepada banyak orang lain yang, seperti Anda, sedang mencari penghiburan, jawaban, dan arahan. Orang-orang yang mungkin tidak memiliki gereja atau tempat untuk mendengar suara Tuhan. Anda dapat menjadi jembatan yang membawa pesan ini kepada mereka yang paling membutuhkannya. Anda akan menjadi berkat yang besar jika Anda melakukannya. Di kolom komentar, saya mengundang Anda untuk menulis sebuah kalimat singkat, sesuatu yang menegaskan kembali apa yang akan kita temukan bersama hari ini. Tulislah, Tuhan memiliki rencana. Sekarang persiapkan hati Anda, karena apa yang akan Anda dengar mungkin adalah firman yang telah ditunggu-tunggu jiwa Anda. Dan saya jamin bahwa akhir dari doa ini mungkin akan menjadi momen paling istimewa sepanjang hari Anda. Tetaplah di sini sampai akhir. Anda tidak akan menyesalinya. Bagian 1, ketika Anda tidak mengerti apa yang Anda alami, tetapi Tuhan mengerti. Terkadang kita berada di tengah-tengah masa sulit, dan meskipun kita mencoba untuk mempertahankan iman kita, hati kita dipenuhi dengan pertanyaan. Mengapa saya? Mengapa sekarang? Mengapa seperti ini? Kita merasa seolah-olah semuanya berantakan, bahwa kepingan-kepingan itu tidak lagi cocok, dan bahwa rencana yang kita kira kita miliki sedang runtuh di depan mata kita. Tetapi saat itulah kita harus berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat kebenaran mendasar. Tuhan melihat apa yang tidak kamu lihat. Ketika kamu hanya melihat halaman yang robek, Dia melihat seluruh buku. Kamu melihat masa kini yang menyakitkan, tetapi Dia melihat masa depan yang akan menyembuhkanmu. Dia mengetahui permulaan, proses, dan tujuan akhirnya. Dan meskipun kita tidak mengerti mengapa hal-hal terjadi seperti itu, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali.
Tidak ada yang pernah lolos dari genggamannya. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam segala hal Allah bekerja untuk kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Itu tidak mengatakan beberapa hal, itu tidak hanya mengatakan hal-hal yang baik, tetapi mengatakan semuanya. Itu berarti bahwa bahkan apa yang menghancurkanmu di dalam hari ini dapat menjadi apa yang membuatmu lebih kuat di luar besok. Apa yang membuatmu menangis hari ini dapat menjadi apa yang Tuhan gunakan untuk membawamu ke tempat yang benar-benar perlu kamu tuju. Kita, sebagai manusia, cenderung mengaitkan berkat dengan apa yang mudah, indah, dan instan. Tetapi seringkali, berkat sejati terletak pada prosesnya, pada rasa sakit yang membentuk kita, pada penantian yang mematangkan kita, pada kehilangan yang membuat kita menghargai apa yang benar-benar penting. Bukan berarti Tuhan ingin melihatmu menderita, melainkan terkadang jalan menuju pertumbuhan mencakup melalui pengalaman yang menyakitkan, seperti tukang tembikar yang menguleni, menekan, dan membentuk bejana. Tuhan bekerja di dalam dirimu dengan cara yang sama. Ketika Ayub kehilangan segala miliknya, harta bendanya, keluarganya, kesehatannya, bahkan dukungan istrinya, ia tidak mengerti mengapa. Ia berada di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Namun demikian, ia mengatakan sesuatu yang seharusnya kita semua ukir di dalam hati kita. Tuhan memberi, dan Tuhan telah mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu ada dalam kitab Ayub, pasal hiji, ayat 20 hiji. Iman macam apa itu? Iman yang tidak bergantung pada apa yang kumiliki atau apa yang kulihat, tetapi pada apa yang kupercayai. Dan Ayub percaya bahwa meskipun ia tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan, Tuhan tetap dapat dipercaya. Tahukah kamu apa itu? Yang lebih dahsyat, bahwa di akhir cerita, Tuhan memulihkan Ayub, memberinya 2 kali lipat dari apa yang telah hilang, dan kisahnya tercatat sebagai contoh abadi bahwa Tuhan tidak pernah salah. Segala sesuatu yang dialami Ayub memiliki tujuan, meskipun pada saat itu tampak tidak adil. Dan itulah yang ingin saya ingatkan dalam hati Anda hari ini, bahwa meskipun Anda tidak mengerti, meskipun Anda tidak melihat jalan keluar, meskipun semuanya tampak gelap, Tuhan tetap memegang kendali. Dia tidak berimprovisasi. Dia tidak bingung, dia tidak bertindak secara keliru. Dan jika Anda sedang mengalami sesuatu yang sulit, itu karena ada alasan yang belum Anda ketahui, tetapi yang sudah Dia pahami dengan sempurna. Jadi, alih-alih bertanya pada diri sendiri mengapa, mulailah bertanya pada diri sendiri untuk apa tujuan dari ini, apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada saya melalui ini, apa yang sedang Dia bentuk dalam diri saya, apa yang sedang Dia persiapkan untuk saya di sepanjang jalan. Dan jika Anda berhasil mengubah pola pikir itu, hati Anda akan menemukan kedamaian bahkan tanpa memiliki semua jawaban. Karena terkadang kita tidak perlu memahami semuanya, kita hanya perlu percaya. Dan kepercayaan itu, iman yang tidak bergantung pada keadaan, itulah yang mampu memindahkan gunung. Tujuan di balik rasa sakit, apa yang Tuhan lihat saat Anda menderita. Seringkali dalam hidup, kita mencapai titik di mana rasa sakit menjadi begitu dalam, begitu memilukan, sehingga kita mulai percaya bahwa Tuhan telah melupakan kita. Kita merasa bahwa kita berdoa dan tidak ada jawaban, bahwa kita berseru dan surga tetap diam, kita menjadi frustrasi, cemas, dan dalam beberapa kasus, bahkan berpikir untuk menyerah. Tetapi yang tidak kita lihat adalah bahwa pada saat itu juga ketika semuanya tampak kosong, Tuhan bekerja lebih keras dari sebelumnya di tempat yang tak terlihat. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa rasa sakit bukanlah tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Sebaliknya, seringkali itu adalah tanda bahwa Dia lebih dekat dari sebelumnya, karena Dia seperti seorang ahli bedah. Ketika Dia harus mengoperasi, Dia harus membuka, Dia harus memotong, dan seringkali itu menyakitkan, tetapi Dia melakukannya bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menyembuhkan Anda, bukan untuk membuat Anda menderita, tetapi untuk menghilangkan apa yang menyakiti Anda di dalam. Tuhan bukanlah penonton penderitaan Anda,
Dia adalah Bapa yang menangis bersamamu dan yang pada saat yang sama melihat melampaui momen saat ini. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8, Alkitab mengatakan bahwa seperti langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi daripada jalanmu dan pikiranku lebih tinggi daripada pikiranmu. Itu berarti kamu melihat sebagian kecil, tetapi Tuhan melihat keseluruhan gambaran. Kamu melihat hari yang gelap, tetapi Dia sudah merencanakan ajar. Kamu melihat kegagalan, tetapi Dia sudah melihat penebusan. Dan disinilah sesuatu berperan yang tidak semua orang mau terima. Terkadang, untuk sampai ke tempat yang Tuhan inginkan, Dia terlebih dahulu harus mengambil sesuatu dari kita. Terkadang sesuatu itu adalah hubungan yang tidak baik untukmu, tetapi kamu tidak menyadarinya. Terkadang itu adalah pekerjaan yang tampak sempurna, tetapi akan mengalihkan perhatianmu dari panggilanmu. Di lain waktu itu adalah masa kesepian yang Tuhan inginkan bukan karena Dia menghukummu, tetapi karena Dia ingin kamu belajar untuk hanya bergantung kepadanya. Karena ketika semuanya lenyap dan hanya Tuhan yang tersisa, kamu menyadari bahwa Dia selalu cukup. Perhatikan apa yang dikatakan Mazmur 34 ayat 18, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang patah hati. Ini berarti bahwa ketika Anda hancur, remuk di dalam, bukannya berpaling, Tuhan mendekat. Ia mendekat seperti seorang ayah yang memeluk anaknya yang terluka. Ia mendekat seperti gembala yang baik yang meninggalkan 88 domba untuk mencari domba yang hilang. Ia mendekat untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian, bahwa Ia tidak meninggalkan Anda, dan bahwa bahkan dalam rasa sakit yang Anda rasakan, Ia sedang membentuk sesuatu yang berharga di dalam diri Anda. Ingatlah bahwa permata yang paling berharga dibentuk di bawah tekanan. Emas yang paling murni diperoleh dalam api. Karakter yang paling kuat ditempa di tengah perjuangan. Dan hal yang sama berlaku untuk Anda. Anda tidak dihancurkan, Anda sedang dipersiapkan, Anda tidak kalah, Anda sedang dibentuk, Anda tidak dilupakan, Anda sedang dibentuk oleh tangan Sang Pencipta. Dalam Yeremia pasal 18, Tuhan menyuruh nabi itu pergi ke rumah tukang tembikar, dan di sana ia melihat tukang tembikar itu mengolah tanah liat di tangannya. Teks tersebut mengatakan bahwa bejana yang sedang dibuatnya rusak di tangannya, jadi ia membentuknya kembali menjadi bejana lain, membentuknya sesuai dengan keinginannya. Tahukah Anda apa artinya itu? Artinya, meskipun Anda merasa hancur, seperti Anda telah gagal, seperti hidup Anda telah berkeping-keping, Tuhan tidak membuang Anda. Dia mengambil kepingan-kepingan itu dan membentuk Anda kembali. Dia membuat Anda kembali, membangun Anda kembali, tetapi kali ini sesuai dengan rancangannya, bukan rancangan Anda. Dan inilah sesuatu yang penting. Seringkali kita meminta Tuhan untuk memberkati kita, untuk membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi, untuk menggunakan kita dengan cara yang besar, tetapi kita tidak mau melalui prosesnya. Kita menginginkan mahkota tanpa memikul salib. Kita menginginkan tujuan tanpa melalui cobaan, tetapi segala sesuatu dalam hidup memiliki harga. Dan jika kamu sedang melewati cobaan, itu bukan karena Tuhan melakukan kesalahan, melainkan karena Dia sedang mempersiapkanmu untuk menanggung apa yang akan Dia berikan kepadamu nanti. Pikirkan seperti ini, Tuhan tidak akan memberimu sesuatu secara cuma-cuma. Kebesaran tidak ada artinya jika Dia tidak terlebih dahulu menguatkan tanganmu untuk memegangnya. Dia tidak akan membukakan pintu untukmu jika Dia tidak terlebih dahulu menumbuhkan kerendahan hati dalam dirimu untuk masuk tanpa kesombongan. Dia tidak akan menempatkanmu di hadapan raja-raja jika Dia belum terlebih dahulu mengajarimu untuk melayani dalam diam ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Dan itulah mengapa ketika semuanya tampak sulit, ketika tampaknya Tuhan diam, mungkin Dia sebenarnya sedang bekerja dalam diam, seperti arsitek yang merancang rencana sebelum membangun strukturnya. Apa yang tidak kamu mengerti hari ini akan menjadi kesaksian besok. Apa yang menyakitimu hari ini akan menjadi tujuan besok.
Karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan anak-anak-Nya. Dia mengubahnya menjadi bagian dari kisah yang akan berdampak pada orang lain. Jadi jangan melihat rasa sakit sebagai kutukan, lihatlah sebagai persiapan. Itu bukan akhir, itu adalah bagian lain dari proses ilahi. Karena ingatlah ini, Tuhan tidak membuat kesalahan. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, dan jika kamu mengalami ini, itu karena sesuatu yang hebat akan datang. Mars 3, ketika Tuhan menutup pintu, Dia juga mengawasimu. Ada kalanya dalam hidup, sebuah pintu tertutup tiba-tiba tanpa peringatan. Kesempatan yang tampaknya pasti hilang, sebuah hubungan hancur, sebuah proyek tidak berjalan sesuai rencana, dan Anda merasa bingung, terluka, bertanya-tanya, apa yang salah saya lakukan? Kita merasa telah gagal atau sesuatu telah diambil dari kita, dan seringkali kita bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi yang tidak kita lihat pada saat itu adalah bahwa ketika Dia menutup sebuah pintu, Dia melakukannya karena kasih. Ya, karena kasih. Karena Tuhan tidak hanya membuka jalan, Dia juga menghalangi jalan ketika Dia tahu jalan itu akan membawa Anda ke tempat yang salah. Dan kasih semacam itu tidak selalu terasa menyenangkan pada awalnya, karena itu berarti akan menjauhkan Anda dari apa yang Anda inginkan, tetapi akan membawa Anda lebih dekat kepada apa yang benar-benar Anda butuhkan. Itu berarti mungkin Anda melihat ke satu arah, tetapi Tuhan yang telah melihat ujung jalan, memberitahu Anda untuk tidak pergi ke arah itu. Dan ada hal-hal yang tidak Anda ketahui. Orang-orang yang tampak benar, tetapi tidak memiliki hati yang benar. Tempat-tempat yang tampak damai, tetapi sebenarnya jebakan yang terselubung. Proyek-proyek yang terlihat menjanjikan, tetapi akan mencuri waktu Anda, fokus Anda, dan yang terpenting, hubungan Anda dengan Tuhan. Itulah mengapa, ketika sebuah pintu tertutup, alih-alih bertengkar dengan Tuhan, kita seharusnya berterima kasih kepadanya, karena jika Dia menutup pintu itu karena ada sesuatu di baliknya yang tidak akan dapat Anda lihat tepat waktu. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, kita diingatkan bahwa Tuhan membuka dan tidak seorang pun dapat menutup, dan menutup dan tidak seorang pun dapat membuka. Ini berarti bahwa ketika Tuhan bertindak, tidak seorang pun dapat membalikannya. Dan jika Dia memutuskan untuk menutup sesuatu bagi Anda, itu karena Dia sedang menyimpan sesuatu yang lebih baik untuk Anda. Dia tidak bekerja secara sembarangan, Dia bekerja dengan isi kekal, dan dalam isinya, Dia tahu persis apa yang Anda butuhkan dan kapan Anda membutuhkannya. Sekarang, ada juga hal lain yang harus kita pertimbangkan. Seringkali, pintu yang tertutup bukanlah kesalahan orang lain, melainkan jawaban langsung atas doa-doa kita sendiri. Apakah itu terdengar aneh? Izinkan saya menjelaskan. Anda berkata kepada Tuhan, gunakan saya, tuntun saya kepada tujuanmu, bebaskan saya dari apa yang tidak baik bagi saya. Dan kemudian ketika Dia mulai bergerak, ketika Dia mulai menyingkirkan orang-orang, mengambil barang-barang, meruntuhkan struktur yang tidak kokoh, maka itu menyakitkan. Tetapi apa yang Anda harapkan? Ketika Anda berdoa dengan tulus, Tuhan menjawab dengan kebenaran, dan terkadang kebenaran itu menyakitkan tetapi juga menyembuhkan. Ini seperti seorang petani yang harus memangkas pohon. Pohon itu tidak mengerti pemotongan itu, ia merasakan sakitnya parang, tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa pemotongan inilah yang akan membuatnya menghasilkan lebih banyak buah. Yesus mengatakannya dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, setiap ranting yang berbuah, Ia memangkasnya supaya lebih berbuah lagi. Apakah Anda mengerti? Dia tidak menghukum orang yang berbuah, Dia membersihkannya, Dia merawatnya. Dan jika hari ini Anda sedang menjalani proses di mana sepertinya Tuhan sedang memangkas hal-hal dari hidup Anda, mungkin itu bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena Anda sedang bertumbuh. Dan inilah sesuatu yang sangat penting. Ketika sebuah pintu tertutup, iman Anda sedang diuji. Karena mudah untuk percaya ketika semuanya berjalan sesuai keinginan Anda,
tetapi iman sejati diuji ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Disitulah Anda menunjukkan apakah Anda mempercayai rencana Tuhan atau ide Anda sendiri. Disitulah Anda memutuskan apakah Anda akan frustrasi atau menunggu dengan penuh harapan. Pikirkan tentang Musa. Dia dibesarkan di istana. Dia memiliki segala sesuatu yang menguntungkannya, tetapi Tuhan menginginkannya untuk ditolak, untuk harus melarikan diri, untuk hidup di padang gurun selama bertahun-tahun. Tahukah Anda mengapa? Karena Tuhan tidak ingin Musa menjadi pangeran Mesir, Dia ingin dia menjadi pembebas. Misi sejatinya bukanlah dalam kemewahan istana, tetapi di padang pasir di antara bangsanya yang diperbudak. Dan untuk membimbingnya menuju tujuan itu, dia pertama-tama harus menutup banyak pintu. Hal yang sama mungkin sedang terjadi pada Anda. Bukan berarti Tuhan menjauhkan Anda dari takdir Anda, melainkan Dia sedang membentuk Anda untuk itu. Tuhan menutup pintu-pintu yang tidak akan membawa Anda ke tempat yang tepat, dan Dia melakukannya agar ketika Anda tiba di tempat yang seharusnya, Anda akan siap. Karena ini bukan hanya tentang tiba, tetapi tentang tiba dengan karakter, dengan iman, dengan kedewasaan, dengan hati yang selaras dengan surga. Jadi, jika hari ini Anda menghadapi pintu yang tertutup, jangan putus asa. Jangan berpikir kisah Anda telah berakhir. Mungkin ini baru permulaan. Mungkin di balik pintu yang tertutup itu ada jalan baru yang belum Anda ketahui, tetapi yang telah Tuhan siapkan dengan penuh kasih dan bijaksana. Dan jika Anda percaya, jika Anda terus berjalan, jika Anda menjaga iman Anda tetap hidup, Anda akan melihat bahwa semua yang Anda hilangkan hanyalah ruang yang Tuhan butuhkan untuk diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Karena ketika Tuhan menutup pintu, Dia juga melindungi Anda. Dan itu, meskipun Anda tidak melihatnya sekarang, adalah tindakan kasih yang sempurna. Bagian keempat, keheningan Tuhan juga berbicara. Salah satu momen tersulit bagi setiap orang percaya adalah ketika Anda berdoa, Anda mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dan tampaknya Dia tidak menjawab. Anda mengangkat tangan, Anda menangis terseduh-seduh, tetapi yang Anda rasakan hanyalah keheningan. Dan dalam keheningan itu, pikiran Anda mulai mempermainkan Anda. Hal itu membuatmu berpikir bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi, bahwa Dia telah meninggalkanmu, bahwa doamu tidak berharga, tetapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui dan tanamkan dalam-dalam di jiwamu. Keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadiran, melainkan pengajaran. Tuhan tidak selalu menjawab dengan cara yang kita harapkan atau pada waktu yang kita inginkan, tetapi itu tidak berarti Dia telah melupakanmu. Ada kalanya Dia diam bukan karena Dia tidak mendengarmu, tetapi karena Dia sedang bekerja di tingkat lain, di dimensi lain, di area yang belum dapat kamu lihat. Keheningannya bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Ini seperti ketika seorang guru memberikan ujian. Selama ujian, guru diam bukan karena dia telah pergi, tetapi karena dia sedang mengamati apakah murid telah belajar. Begitulah Tuhan bersamamu. Ada kalanya Dia mengujimu dalam keheningan untuk memperkuat imanmu, untuk melihat apakah kamu akan terus percaya bahkan ketika kamu tidak merasakannya, apakah kamu akan terus berjalan bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Karena iman sejati tidak didasarkan pada emosi, itu didasarkan pada keyakinan. Bukan sekadar merasakan kehadiran Tuhan, melainkan mengetahui bahwa Tuhan ada di sana. Dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 3 terdapat janji yang sangat kuat yang mengatakan sebab penglihatan itu masih untuk waktu yang ditentukan tetapi pada akhirnya akan berbicara dan tidak akan berdusta. Sekalipun itu tertunda, tunggulah itu sebab itu pasti akan datang, tidak akan tertunda. Ini memberitahu kita bahwa meskipun pengenapan janji itu mungkin tampak tertunda, Tuhan sedang dalam perjalanan, dan ketika Ia tiba, Ia tidak akan terlambat, Ia akan tiba tepat waktu. Itulah Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang tidak pernah gagal, meskipun terkadang Ia membuat kita menunggu.
Lihatlah apa yang terjadi dengan Lazarus dalam Yohanes pasal 11. Ketika Maria dan Marta memanggil Yesus karena saudara mereka sakit, Yesus tetap tinggal di tempatnya selama 2 hari lagi. Dari sudut pandang manusia, itu tampak seperti kurangnya kasih. Tetapi Yesus memiliki rencana. Ia berkata, penyakit ini bukan untuk kematian, tetapi untuk kemuliaan Allah. Dan apa yang terjadi? Lazarus meninggal. Semuanya tampak hilang. Namun kemudian pada saat yang dinantikan, Yesus datang, mendekati kubur, dan dengan satu kata membangkitkannya dari kematian. Mengapa ia menunggu? Karena ia ingin mengajari mereka bahwa ia tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga membangkitkan orang mati. Ia ingin mereka tahu bahwa ketika segala sesuatu tampak mati, ia dapat membawa kehidupan. Ia ingin menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas dan mereka tidak akan mengerti hal itu jika semuanya diselesaikan dengan cepat. Mukjizat itu membutuhkan keheningan untuk mengumpulkan kekuatannya. Kemuliaan Allah dinyatakan bukan sebelum, tetapi setelah rasa sakit, setelah tangisan, setelah penantian.